komite teknik untuk Kementerian SDM, khusus Direktorat Energi Terbarukan. Ada komite teknik namanya 2709. Nah, kemudian kalau kegiatan terakhir energi terbarukan, saya ngitung financial analysis untuk solar rooftop di NTB, dapat dilihat di CV saya. Kemudian juga saya sampai hari ini masih jadi tenaga ahli untuk PT Sukovindo untuk beberapa proyek. Kemudian juga izin kalau di energi, kebetulan sih sebetulnya background saya energi ekonomik, Bu. Jadi saya MBA dari Australia, dari Universitas Canberra. Sebenarnya juga kebanyakan saya di energi angin, Bu. Cuman memang saya pelajari kebetulan tipikalnya energi terbarukan memang kurang lebih ya begitu. Saya kalau tidal saya kebetulan kalau memang karena kalau di komunitas energi terbarukan tuh orangnya itu juga, Ibu ya. Jadi itu ada asosiasi arus laut seingat saya, Pak Mutasor itu kenal juga saya jadi ini. Nah, izin kalau mengenai program ini memang saya coba pelajari dan mungkin saya presentasikan dulu. Baik, bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Belum masuk screen? Oke. Sebentar. Ini yang share dari Bu Ani ya? Oh, Dari yang share siapa? ini yang share siapa, Bu Ani? Dari Pak Nasir apa dari kita? Sebentar. Oh, dari saya sepertinya. Cuman kok nggak ini. Nggak. Atau silakan, apakah mau dari Ibu juga boleh mungkin? Saya keluar dulu. Iya. Iya, sepertinya dari Ibu. Iya. Ini dari Bu Ani nih. Bu Ani boleh atau Bu Ani anu aja tutup aja nanti Pak Nasir yang langsung share aja biar lebih enak kalau mau pindah-pindah slide-nya. Ya, silakan Pak Nasir. Ya, silakan. Oke, sudah terlihat ya Bu, Bapak Ibu? Oh, oh, oke, oke, sebentar. Sebentar, Bu. Belum klik ya. Sebentar, Baik. sebentar. Nah, Bentar. Ya, oke. Ya, sudah ya, Bu, Bapak Ibu. Jelas. Oke, baik. Izin mungkin ini presentasi sederhana saja karena memang kemarin requirement-nya begini. Jadi untuk program ini jadi kolaborasi antara Insimet, mungkin saya lewat saja dulu. Ya, memang yang akan dibahas sedikit di sini adalah metodologi, timeline, dan budget. Izin mungkin saya langsung saja. Ini sepanjang pengetahuan saya, Bapak Ibu, mungkin nanti mohon koreksinya apabila memang kurang. Jadi karena memang kalau proyek energi terbarukan memang sifatnya memang karena on-site, jadi memang diskusinya kadang-kadang harus agak banyak ya. Di situ ada mungkin kick off ini discussion
kemudian outcomes ya. Nah ini outcomes ini hasilnya apa yang diminta. Kalau sepanjang saya baca di situ ada financial model, report, termasuk juga regulation. Kalau regulation saya sudah ada ya itu secara nasionalnya, mungkin akan ada namanya peraturan-peraturan yang memang khusus di daerah tersebut gitu ya. Entah apakah itu nanti kena ke tanah adat dan sebagainya. Nah itu agak berpengaruh juga nanti dalam investasi dan sebagainya gitu. Nah kemudian koordinasi dengan local government stakeholder, kemudian prepare data collection dan sebagainya. Nah ini memang karena sifatnya spesifik, tentu saja biaya investasinya akan berbeda. Nah, saya belum meneliti Bapak Ibu berapa per kilowatt dolarnya ya investasi. Kalau angin seingat saya 1 megawatt itu sekitar 5 juta dolar ya. Kalau matahari agak lebih sama sedikit. Tapi itu kan kalau sifatnya belum komersial tentu saja akan jadi tinggi. Tapi kan nanti dengan adanya komersial itu akan lebih rendah lagi. Kemudian data analisis. Nah ini prepare financial analysis, prepare report on legal karena di sini. Nah kemudian ada financial report dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah ini mohon nanti koreksinya apakah ini saya yakin nanti cabangnya pasti banyak Bapak Ibu ya. Akan banyak sekali. Tapi memang biasanya sih prosesnya begini. Ya begitu. Kemudian metodologi data collection tadal energi potensial data. Nah ini apakah sudah dilakukan pengukuran secara on-site langsung atau harus menggunakan secondary data. Nah ini juga mungkin perlu dilihat juga. Sudah lama banget sih, sudah lama sekali saya pernah juga agak terlibat di tidal ya. Recording in progress. Di satu penelitian itu sebenarnya di Nusa Penida kan ada Selat Ceningan di situ juga ini. Nah itu melakukan pengukuran dan juga menggunakan secondary data. Nah ini juga hasilnya akan cukup berbeda ya Bu. Bapak Ibu izin kalau di angin kita punya data angin semua bisa diakses, tapi juga tetap saja harus ada pemasangan alat di situ untuk mengukur secara akurat data angin ini. Kemudian ini data explore from the field, maksudnya memang tadi yang sudah saya sampaikan memang di daerah tersebut. Kemudian data processing using software. Nah ini software nanti kita lihat saja Bapak Ibu, apakah cukup kalau memang pemodelan Excel itu berupa Excel saja atau memang menggunakan red screen atau menggunakan apa itu juga bisa gini. Nah kemudian izin ini tabel begini ini biasa yang saya lakukan ya. Ini sebenarnya ngambil dari energi angin dan energi surya, jadi biasanya kita melihat dulu average energinya, ya flow density. Ini turbin dengan asumsikan ada beberapa turbin, kemudian nah mungkin yang paling penting di sini adalah gigawatt hours-nya Bapak Ibu ya. Per harinya artinya apa? Misal dia arus flow-nya sekian, yang bisa ditangkap menjadi energi adalah sekian gitu. Sekian persennya. Nah, ini lagi-lagi mohon maaf saya pakai contoh energi angin itu kira-kira dari misalnya pemasangan 1 megawatt itu paling tidak sekitar 30%-an yang bisa kita ambil jadi energi. Surya sekitar 40-50%. Jadi sekalipun kita memang masang 1 megawatt, kemungkinan efektifnya adalah sekitar 30%-nya, atau sekitar 300 gigawatt dan seterusnya. Nah ini mungkin berbeda dengan energi fosil ya. Kalau genset itu kan sekitar 90%. Karena di sini ada kapasitas loss-nya juga yang memang harus kita perhatikan. Berapa loss-nya. Ini sebetulnya ini biasanya saya siapkan tabel ini adalah untuk mempermudah saja nanti, karena nanti dari sini baru kita bisa lihat hitung-hitungannya. Ini di luar investasi kan. Kalau kita menghitung satu investasi kan kita harus menghitung juga karena di situ seingat saya di TOR-nya itu ada ROI ya, return of investment, sehingga saya harus tahu berapa kira-kira revenue akan didapatkan di situ ya, dikalikan dengan harga tarif listrik di sana di Maluku. Nah, kebetulan kalau setahu saya kalau Maluku itu dari BPP agak lebih tinggi ya Bapak Ibu ya, dikali 1, sekian. Jadi kemungkinan sih bisa tertutup. Tapi mohon izin kalau memang seperti di Pulau Jawa dan sebagainya yang hanya 80% dari PPP, ada kemungkinan jadi tidak layak ya Bapak Ibu ya. Saya berapa kali menghitung, termasuk yang terakhir di NTT sendiri itu kalau menggunakan tarif dasar listrik yang ada sekarang, pembangkit listrik rooftop itu malah jadi tidak layak karena NPV-nya langsung negatif gitu ya. Tapi saya yakin kalau di Indonesia Timur, Maluku terutama dengan tarif dasar listrik yang agak lebih tinggi,
Nah, kemungkinan sih tingkat kelayakan dan ekonomisnya akan lebih baik di situ, izin. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini biasanya financial methodnya begini, Bapak Ibu. Jadi main input, data, business model. Nah, ini maksudnya bisnis model mungkin saya kesampingkan saja karena beberapa saya yakin listriknya ini mungkin akan kemungkinan diserap oleh PLN atau bisa pemerintah daerah punya kewenangan untuk mendistribusikan listrik sendiri. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau PLN tentu saja ngikutin data listrik, tapi kalau misalnya di satu kawasan ini digunakan sendiri, modelnya akan berbeda gitu. Kalau di Pulau Jawa, di Cikarang dan sebagainya, maaf. Kalau di Cikarang sebagainya itu kawasan industri punya pembangkit listrik sendiri dan itu harganya pasti berbeda. Jadi bisnis modelnya bagaimana. Kemudian investment yang kita lihat adalah equity, loan, dan seterusnya. Ya, jadi dari mana uangnya? Equity, kemampuan sendiri, loan, pinjaman, others ya bisa saja dari hibah dan sebagainya. Kemudian kita hitung cash in, cash out-nya. Nah, kemudian dari ini, kemudian hasilnya yang ini ada beberapa poin yang akan keluar di dalam hitungannya. Pertama adalah WACC. WACC ini begini Bapak Ibu, saya akan kalau menghitung begini saya akan bandingkan dengan industri yang sejenis gitu ya. Misalnya saya biasanya gini, di satu PT atau satu bidang usaha itu average WACC-nya itu tidak akan berbeda jauh Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di energi itu katakanlah dia more or less sekitar 8%-an gitu. Ya, jadi ada kemungkinan kita punya margin sekitar 8%-an di situ. Nah, ini harus kita tentukan dulu di awal. Jadi kalau memang industri energi terbarukan katakanlah 10 atau 8%, nah di situ yang akan kita. Jadi nanti ini sebagai indikator nanti kalau misalnya kita menghitung IRR. Jadi kalau misalnya IRR-nya nanti tahu-tahu melompat jadi 20 itu jadi aneh gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya sih kalau WACC-nya 10%, itu WACC IRR-nya mungkin tidak akan jauh-jauh, paling sekitar 15-12%-an. Begitu. Kalau NPV kan udah mungkin Bapak Ibu mengetahui semua bahwa ini harus positif. IRR harus di atas WACC, break even point. Nah, ini kalau memang ini kontrak dengan PLN kan jangkanya panjang Bapak Ibu ya. Ada staging dan sebagainya. Jadi katakan ada 30 tahun atau 20 tahun, itu biasanya 10 tahun pertama kasih harga tinggi. Kemudian nanti 10 tahun berikutnya agak rendah dikit. Nah, ini akan berbeda, ini akan mempengaruhi break even point-nya, Bapak Ibu. Pengalaman saya ngitung sih mungkin sekitar 7 sampai biasanya 7 lebih lah BEP-nya ini. Karena memang kalau power plant itu agak panjang Bapak Ibu ininya. Kemudian payback, berapa kemampuan pengembaliannya, benefit cost ratio, return of investment. Nah, ini reference cost of capital ini juga setiap pembangkit agak spesifik. Saya belum cek yang ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada financial model. Nah, financial modelnya ini nanti akan terlihat seberapa layak, seberapa mampu proyek ini untuk dinyatakan layak begitu, Bapak Ibu. Izin. Ini kemudian karena di tutornya bulan Juli ya kurang lebih begini Bapak Ibu. Nah, introduction, preparation, kick off meeting. Nah, site visit ini option aja Bapak Ibu ya. Saya memang dalam membaca saya cantumkan karena pikiran saya apakah memang perlu sana atau tidak. Ini nanti kita lihat saja begitu ya. Nah, kalau meeting sih sebaiknya memang secara reguler ya. Kalau saya boleh izin saran sih per 2 minggu misalnya ya, agar kita kelihatan itu in progress. Karena kadang-kadang kalau dalam beberapa proyek itu kalau kita nggak meetingnya reguler, saya khawatir nanti pada saat akhir tentu ada yang kelewat gitu. Tapi kalau meetingnya reguler dengan stakeholder-nya nanti akan kelihatan di situ berapa ini. Nah, kemudian analisisnya sesuai dengan ini, investment analisis juga ini studinya 2, maksudnya berapa tingkat resikonya di situ. Izin kalau di energi terbarukan seperti misalnya di PLTA ya atau mikrohidro itu ada data namanya data hidrologi. Nah, data hidrologi itu data air ya, air. Nah, itu biasanya ada musim-musim tertentu, misalnya per 10 tahun dia tahu rendah banget. Nah, kalau angin itu, kalau misalnya pengalaman saya di NTT itu ada namanya angin seroja, Bapak Ibu. Jadi setiap sekian tahun tuh ada suatu badai besar sekali yang itu bisa mempengaruhi investasi kita gitu. Jadi karena kalau angin Bapak Ibu izin, kalau arusnya memang anginnya itu besar sekali, justru kita nggak bisa beroperasi. Kita harus berhentikan dulu si turbinnya.
karena untuk menghindari kerusakan, gitu ya. Jadi investment risk analysis ini penting sekali dilakukan di awal, gitu ya. Nah, kemudian cost identification ini cost apa saja, LSOI, return investment, green financial identification ini mungkin kita lihat seberapa besar keterlibatan karena ini memang green ya sifatnya, jika investmentnya bisa berbeda begitu. Kemudian analisis regular compliance, ini regulasi yang kalau secara regulasi dari mulai undang-undang sampai peraturan menteri PLN saya ada di situ, hanya memang nanti saya mungkin akan lebih lanjut kepada peraturan-peraturan daerah ya di tual sana izin. Kemudian financial ini overview-nya bagaimana, kemudian reporting dan financial presentation ini di bulan ketiga. Oke, izin dilanjutkan. Ini budgetnya Bapak Ibu. Agak tinggi ya. Karena pikiran saya ini yang sekali lagi yang saya sampaikan yang poin D ini optional. Tapi izin saya sampaikan kalau budget ini relatif ya Bapak Ibu ya. Saya biasanya kalau ditanya begini agak sungkan juga gitu. Ini. Jadi biasanya sih kalau saya tergantung daripada anggarannya Bapak Ibu sih, jadi berapa ini. Nah, tapi gini Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan di beberapa tempat, beberapa daerah dengan kualitas yang mereka bisa terima dan cukup baik. Nah, kemudian dari poin-poin ini mungkin yang personal data processing ini kalau memang diperlukan software lain selain Excel Bapak Ibu ya. Kalau memang saya ingin simulasikan karena ini software itu kan ada license-nya yang memang harus perpanjang setiap tahun begitu. Kalau report ini standar saja. Nah, kalau saat survei ini yang saya temukan angkanya ini di internet ya. Kalau memang saya harus survei sampai ke aktual, tapi ini opsional Bapak Ibu ya kalau memang diperlukan izin. Baik, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Masukannya boleh izin sedikit lagi? Ya, silakan Pak. Masih mau. Iya, sebentar saya ingin menunjukkan kalau boleh diperkenan saya ingin menunjukkan sedikit aja Bapak Ibu yang kalau memang saya pernah saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Waktunya masih 5 menit untuk Bapak deh kayaknya. Oke. Oke, terima kasih. Boleh, Ya. boleh. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini soal ini apa rooftop ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini NPV-nya negatif Bapak Ibu. Nah, ini di NTB dengan tarif dasar listrik katakanlah Rp900 per kWh itu ternyata negatif NPV-nya. Jadi sebetulnya ini enggak financial feasible. Cuman ini memang perlu tadi subsidi bantuan pemerintah dan seterusnya gitu. Ini kalau Rp900, tapi kalau memang nanti di angin sama Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai Rp900 itu udah nggak muat gitu. Memang energi terbarukan saat ini masih agak mahal. Ya, ini dengan investasi yang ada, dengan potensi yang ada di NTB, di Mataram sana, negatif gitu ininya. Ya. Nah, kemudian ini WSCC Bapak Ibu. Nah, ini WSCC-nya kalau untuk solar cell sekitar 11%. Ya, jadi 11%. Jadi maksudnya gini, NPV-nya harus di atas 11%, tapi juga tidak jauh. Jangan sampai 2 kali lipatnya begitu. Jadi biasanya IRR-nya itu biasanya di kisaran sekitar 12 sampai 15%-an lah. Itu kita nggak boleh lebih dari itu. Ya, kurang lebih. Jadi tapi ini dengan asumsi juga Bapak Ibu, ini kalau 100% dibiayai oleh sendiri. Bukan kita minjem ke bank gitu. Karena kalau minjem ke bank, kita justru resikonya akan menjadi turun karena beban kita sebagai orang yang invest itu akan lebih rendah gitu. Itu saja Bapak Ibu. Izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasar. Ya. Jadi kita udah bisa membayangkan gimana financial analysis yang untuk energi tidal yang virtual. Silakan Ibu Fitri memberikan komennya. Baik, terima kasih Pak Nasar ya untuk Ya, Bu. presentasinya. Mungkin karena Pak Nasar yang pertama saya ingin tahu dulu karena memang Pak Nasar ini sepertinya memang tadi disampaikan ya NTB memang kalau untuk energi terbarukan ada hal-hal yang sama lah seperti itu ya. Tapi kalau Pak Nasar lihat ini untuk tidal ini kan memang belum ada ya di Indonesia ya. Kalau wind kan sudah banyak ya di Makassar juga, Sulawesi juga sudah ada. Kira-kira yang nanti yang membedakan pada saat
Pak Nasar melakukan financial analysis ini untuk tidal, apa sih yang akan menjadi concern dibandingkan dengan wind yang sudah ada di Indonesia? Iya, Bu. Terima kasih. Kalau saya concern di awal datanya, Bu. Data awal, data pengukuran awalnya itu yang concern banget. Karena di situ sumbernya dari perhitungan financial analysis, Bapak Ibu. Jadi kalau memang perhitungan awalnya sudah baik dan sudah akurat, kalau di angin dikenalnya dengan namanya probability, Bu, P95, P90. Saya di angin selalu minta P95, jadi errornya 5% saja gitu. Kalau misalnya mereka ngasihnya sekitar P80, saya bilang ini ada tingkat error sekitar 20% dari perhitungan financial analysis. Kan lumayan, Bapak Ibu ya. Kalau saya ngitung financial itu errornya 20% kan tinggi banget, itu bisa jutaan rupiah itu bedanya gitu. Nah, saya agak bukan khawatir, maksudnya kalau data awalnya sudah ada dan sudah akurat dan probability-nya sudah katakanlah 90% sih sudah mestinya sudah oke. Saya agak itu saja biasanya, Bu, kalau kenapa mohon izin saya bicara energi angin itu dari tahun 2006, Bu. Jadi biasanya masalah-masalah kenapa ini gagal itu karena memang tadi data awalnya itu ternyata tidak baik gitu ininya pembuatannya. Nah, kebetulan kalau angin itu di mana di Sidrap, Jeneponto, kemudian kemudian saya juga terakhir melakukan studi di 3 daerah di Jawa itu Brebes, Garut, dan Kediri. Dan ternyata Brebes ini drop, Bapak Ibu, di drop kalau kita. Kenapa? Karena ternyata data yang secondary-nya sama kita pengukuran langsung itu ada berbedanya. Bedanya sih paling cuma 5%, tapi itu signifikan gitu terhadap cash flow nanti. Untuk membayar hutang, untuk membayar operasional itu jadi sangat signifikan begitu. Tapi ada juga yang kebalikannya, kayak contoh Bapak Ibu mungkin tahu PLTB di Sidrap, itu ternyata 20% lebih tinggi daripada perkiraan perhitungan ininya. Gitu. Jadi itu saja sih menurut saya agak concern-nya memang akan di data awalnya gitu Bapak Ibu. Baik. Baik, mungkin sebagai gambaran saja Pak, kalau kami memang yang lalu itu ada survei awal ya, potensi dan karakteristik di 2 lokasi ya, di Saparua dan Tual. Nah, kalau yang kita akan lakukan riset lanjutan, dipilih untuk Tual. Jadi memang kalau untuk konsultan terpilih, kami juga akan share hasil dari studi awal. Nah, tapi karena ini kan untuk financial study ini kan nanti rencananya kan Pak Nasar kan sendiri ya konsultannya, yang dimana Pak Nasar kan backgroundnya memang banyak di BIN. Nah, saya ingin tahu aja nih nanti kira-kira untuk cross check ya analisa yang Bapak lakukan, apakah nanti akan ada konsultasi juga di yang tadi mungkin tadi kalau tidak salah Pak Nasar mention kenal juga Pak Muhtazor dan sebagainya. Apakah Ya, akan juga dilakukan pengecekan silang dengan para expert di tidal juga, atau bagaimana cara nantinya Pak Nasar untuk memastikan bahwa analisa yang dilakukan ini sudah valid misalnya seperti itu ya. ya, Nah, mungkin itu yang kedua, saya lanjut dulu. Yang ketiga ini terkait slide nomor 5 ya. Nomor 5 itu kan memang menjelaskan tentang metodologi financial analysis ya. Jadi ada beberapa analisis terkait financial, BSCC, NPV, IRR, BEP dan sebagainya ya. Tapi di SOW ini juga kita berbicara soal investment risk analysis, kemudian ada berbicara tentang green financing identification dan sustainable financing recommendations. Mungkin ini yang saya belum mendapatkan highlights-nya ya, presentasinya ya, bagaimana nantinya, karena ya itu tadi kembali lagi karena teknologi ini kan belum pernah dilaksanakan di Indonesia, kemudian terkait green financing identification, berarti kan ada kalau Pak Nasar mungkin yang kalau terkait financing terkait BIN dan sebagainya sudah ada ya, maksudnya yang ada. dari sisi banking dan sebagainya, IPB dan sebagainya, dan juga apalagi sustainable financing condition ya, karena terkait operation and maintenance juga, kemudian bisnis model seperti apa, saya pikir ini juga sangat krusial nantinya dan hasil. Mungkin dua itu Pak tambahan. Ya, izin terima kasih Bu. Kalau untuk cross check, saya ada kebetulan gini, saya juga teman-teman saya banyak di Bidul TKI Bu, BRIN. Kebetulan rumah saya juga Serpong, dekat itu sama BRIN itu. Jadi saya belum sempat tanya ke mereka.
karena itu memang ada satu divisi khusus di BRIN itu memang B2TKI, saya lupa sekarang namanya. Tapi itu memang biasanya mereka penelitian di energi. Saya bisa menanyakan ke mereka apakah sudah pernah ada atau belum. Tapi saya yakin sih mungkin sudah ada, Ibu. Cuman masalahnya dicarinya di mana itu ya. Kadang mereka agak repot sih. Tapi saya kemungkinan sih ada, kemungkinan sudah ada itu. Nah itu bisa saya cross check ke mereka karena mereka yang lebih ahli. Ya kedua entah kalau memang sifatnya internasional, saya mungkin bisa. Gini, kebetulan saya juga terakhir sama konsultan Belanda, Bapak Ibu Pondera. Nah, saya mungkin bisa nanya juga ke mereka apakah sudah ada belum, karena saya cukup dekat lah sama mereka, jadi bisa secara garis besar ada nggak gitu pengalaman mereka di Tidal. Tapi saya kan juga ada kalau Belanda ya, Tidal itu begitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai risk ya Bu, Ibu ya. Biasanya gini, kalau risk di dalam finance itu misal bisa dua hal. Yang pertama memang bisa dari sumbernya. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, di momen-momen tertentu, misalnya arus lautnya ini dalam 1 tahun di bulan apa, tahu-tahu jadi kecil. Nah, itu kita hitung juga. Artinya apa? Output-nya akan jadi kecil juga. Nah, itu berpengaruh sekali kepada revenue. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang misal, katakanlah, ini minjem uang dari bank, kemudian tahu-tahu suku bunganya naik. Nah, itu pengaruhnya bagaimana terhadap ini? Jadi yang pertama sih dari fiskalnya, dari sumbernya sendiri, dari source-nya sendiri. Yang kedua dari fiskalnya. Fiskal dari aspek keuangannya. Bagaimana caranya kita mempengaruhi itu. Amit-amit ya, tahu-tahu Indonesia ini inflasinya tinggi, akibatnya suku bunganya dinaikin, padahal kita minjem duit. Nah itu kan kita harus memperhatikan. Pasti pengaruhnya besar terhadap cash flow kita. Karena kita harus kembalikan uang, padahal revenue kita segini gitu. Nah itu pengaruhnya bagaimana. Nah ini harus kita perhatikan juga. Gitu sih Bu. Jadi dua hal sendiri. Yang pertama sumber yang ini. Yang kedua adalah tadi dari fiskalnya ini. Begitu. Izin sih. Baik, jadi nantinya ini juga tergambarkan ya, bukan hanya bagaimana apa dari sisi financingnya saja, tapi yang risiko-risiko tadi juga ya, juga bagaimana sustainable financial recommendation ya, modelnya tuh seperti apa gitu, yang visible, yang sustain. Mungkin yang saya tambah, sorry satu lagi terakhir yang tadi Bapak tanyakan terkait apakah perlu ke lapangan, saya pikir memang akan ada pos sendiri untuk misalnya visit ke lapangan, dan saya pikir itu perlu karena nantinya ini kan kemungkinan kan nanti modelnya kan misalnya PLN dengan IPP, PLN dengan developer, jadi kita butuh juga gambaran dari PLN nanti seperti apa, model bisnisnya nanti seperti apa. Jadi saya pikir itu akan perlu kalau Bapak terpilih perlu ada visit ke lapangan. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, mungkin itu dari saya. Kembalikan Bu Ani. Terima kasih Bu Fitri. Gimana Ibu Nancy, silakan, atau Ibu Pinkan, silakan Ibu Nancy. Terima kasih Bu Ani. Pak Nasar, terima kasih untuk Bu. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Nasar. Mungkin terkait teknisnya itu sudah banyak disampaikan mungkin oleh Bu Fitri. Tetapi dari kami untuk lokus yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu kota tua sesuai dengan mekanisme dan regulasi kita. Untuk kita turun lapangan untuk survei itu kita hanya punya waktu 4 hari Pak. Apakah dengan waktu 4 hari itu cukup Bapak? Ya, saya kira cukup Pak. Bu, saya mungkin gini aja Bu. Saya tidak akan mengukur apa-apa Bu, cuman saya memang harus terutama misal ya Bapak Ibu harus mengangkut alat gitu ya. Nah itu dari mana gitu pelabuhannya. Nah itu kan perlu uang juga Bapak Ibu ya. Jadi lagi-lagi mohon maaf saya ambil contoh angin. Angin itu beratnya justru di logistiknya Bapak Ibu. Ngambil bawa alat tuh dari pelabuhan ke sini. Ini kita ya saya sih mungkin karena mohon maaf saya belum pernah ke sana, jadi kalau saya lihat lokasinya pulaunya nggak terlalu besar juga. Mungkin saya pengen lihat pelabuhan terdekat begitu aja.
jaringan terdekat di mana gitu. Nyambung PLN-nya di mana, itu saja sih. Jadi saya tidak akan ukur energinya, terus lokasinya di sini gitu. Itu saja sih. Jadi itu juga tadi, mohon maaf Bu Fitri, itu tingkat resikonya ada juga di situ, logistik itu. Gitu. Ya, jadi itu saja. Jadi Maaf saya jumpin boleh ya Bu Nancy ya? Iya Bu Fitri. Silakan Bu. Baik. Pak Nasar, maksudnya logistik alat apa Pak yang dimaksud? Kalau sampai dibangun, kita kan perlu peralatan mungkin didatangkan Bu dari luar. Oh, ini nanti. Dibangun apa? Maksudnya pembangkit listriknya kita belum, bangun. ya. Maksudnya ya kalau bisa dibangun ya. Iya, itu pasti Pak. Maksud saya ini yang terkait dengan risetnya Pak Nasar aja waktu ke lapangan. Emang ada alat yang Pak Nasar mau bawa atau apa? Tidak? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Berarti kalau terkait logistik, tiket dan sebagainya, saya pikir ada posnya ya Bu Nancy ya. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan, maaf saya jumping. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Nasar, bahwa Pak Nasar ingin mencari data ya, atau mengukur sejauh mana biaya juga nanti kan ya. Istilahnya biaya kalau misalnya ada terpasang nanti di situ alat-alat untuk energi tidal ini, Pak Nasar itu nanti di kajiannya akan menghitung jumlah berapa duitnya, berapa untuk distribusi alat-alat itu, seperti yang Ibu Fitri kita lakukan juga ya Bu Fitri ya, dalam hal pengadaan microhydro dan juga ini kan itu seperti itu juga ya. Jadi ini yang Pak Nasar akan nanti memberikan gambaran. Kalau misalnya dipasang seperti itu, nanti alatnya di sana, kalau kita mempasang ada energi tidal, itu alat-alat untuk supaya bisa ini berapa biaya distribusinya ya, dari pelabuhan kemana gitu ya, pengen tahunya nanti. Jadi nanti analisa Pak Nasar kalau terpilih nanti juga akan menggambarkan seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, betul. Iya. Ya, itu memang masuk di cost identification ya, sesuai di SOW Bu. Jadi memang hanya yang tadi saya concernnya karena maksudnya apakah ada alat yang diperlukan untuk melakukan studi. Kalau tidak ada, kalau biaya misalnya mobilisasi pesawat dan sebagainya, itu ada posnya sih Pak Nasar ya. Baik. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi Pak Nasar, untuk biaya Bapak biaya dari Ambon ke Jakarta boleh ada ya, Ibu Nancy ya? Iya Bu. Iya. Kalau dari Jakarta ke Ambon, Ibu Nancy biasanya sendiri ya, Bu? Gimana tuh? Itu mekanismenya nanti Bu. Nanti aja kita bicarakan. Oke, silakan Bu Nancy, bisa dilanjutkan. Iya, baik Bu Ani, terima kasih. Tadi saya juga agak sedikit kaget pas dikasih tahu Pak Nasar dan nanti alat untuk Bu Fitri. Bu Fitri langsung ini. Jadi gitu Pak, untuk nanti yang 4 hari ini nanti untuk survei lokusnya dulu Pak. Iya. Terus yang berikutnya Pak, mungkin dari ini saya melihat bahwa Bapak sudah punya pengalaman untuk penelitian, mungkin untuk kajian-kajian yang sebelumnya. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa kalau di sini budget yang kita sediakan itu sesuai dengan regulasi yang selama ini kita jalani. Pak, mungkin agak berbeda nanti dengan penelitian yang sebelum yang sudah Bapak lakukan. Karena kita berjalan sesuai dengan mungkin yang penelitian yang lain mungkin berbeda karena kita berjalan sesuai dengan regulasi Pak, izin Pak. Jadi mungkin nanti setelah ini akan, kalau misalkan Bapak terpilih nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja Bu Ani, Bu Fit dari kami. Nancy, gimana Ibu Pingkan? Silakan. Saya juga ya, karena tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Nasar dari presentasinya, saya kira saya tidak banyak komen karena saya cukup tertarik dengan, saya sudah sampai melihat, jadi presentasi Bapak itu memberikan saya gambaran, oh ternyata ini tuh, karena saya bukan ahlinya di sini, jadi saya melihat
dari gambarannya Bapak, saya sudah bisa, oh yang Bapak akan lakukan ini analisa seperti ini, identifikasi segala yang terkait dengan biaya dan cost dan juga ini ya cost benefit dan effectiveness yang nanti disampaikan untuk Iya, Bu. kalau kita menggunakan energi tidal seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Sangat Iya, Bu. menarik Pak. Terima kasih. Ada lagi tambahan dari Bu Fitri karena kita masih punya waktu 10 menit, 11 menit. Silakan Bu Fitri, atau ada yang mau disampaikan lagi? Ibu Nancy, Ibu Pinkan? Cukup Bu Ani dari kami. Terima kasih. Pak Nasar, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup dulu, Bu. Terima kasih. Oke. Saya kira mungkin Ibu Fitri ya, kita untuk sesi ini. Karena sudah... Jadi, ya, di silakan, berapa aja Bu? Di berapa Ya. aja Bu? Silakan. Oke. Baiklah Pak Nasar, terima kasih atas presentasinya Terima dan kasih, juga kesediaannya. Sangat menarik, dan juga terima kasih Bu Nancy, Bu Pinkan dan Ibu Fitri, Bang Sandy, kita nanti bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih Pak Nasar, sukses Terima selalu. kasih. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Bu Ani minta tolong